Testimoni pemilik dealer Yamaha Pemalang yang jalankan bisnis AFC. Halo semua. Halo. Ya. Pemilik Yamaha. Saya mau cerita sedikit ya mengenai kenapa saya bisa ikut AFC. Nama dulu. Udah kenal semua kali ya? Belum. Aku belum kenal. Iya. Ya, perkenalkan nama saya Hermandu. Sekarang saya stokis, consignment stokis di Pemalang. Mungkin ada yang belum tahu Pemalang ya. Pemalang itu Cirebon, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Semarang. Nah, Pemalang kejepit di antara Tegal dan Pekalongan. Adanya di Jawa Tengah. Oke. Nanti kalau ada member di Jawa Tengah boleh call saya ya, nanti saya kirimin barangnya. Ya, awal saya ikut AFC ini sebenarnya bukan sesuatu yang diprediksi atau udah memang saya ngincar AFC, enggak. Jadi waktu itu ada Ko Adi, namanya Adi Gunawan. Dia ke jalan-jalan roadshow, terus mampir ke Pemalang. Nah, waktu di Pemalang itu dia datang, nggak ada saya lagi di kantor. Yang ada, dia ketemu sama mertua saya. Kemudian mertua saya dipaksa tuh suruh ambil satu diamond, waktu itu masih di Shopee 100. Nah, waktu sudah ngambil, baru mertua saya telepon saya. Ini loh, kamu kesini cepet. Saya udah keburu beli 12 box loh. Saya nggak ngerti nih barang apa, ngomongin gitu. Nah, suruh saya baca. Ini saya buru-buru pulang kan, waktu itu 19.800.000 ya. Nah, saya buru-buru pulang, terus saya bilang, aduh, kenapa udah beli baru ngomong sama saya. Itu kan produk MLM nggak ada yang bagus. Karena rata-rata kan udah dari pengalaman-pengalaman yang ada, biasanya produk MLM itu kan hanya lu kalau bayar lu dikasih produk udah gitu loh, biar kelihatan kalau kita udah keluarin duit ada barangnya. Karena baru kira-kira 2 bulan yang lalu kita tuh juga, bertua saya juga udah disuruh beli satu mesin air, udah bayar juga harganya 65 juta, udah makan udah minum 2 bulan. Katanya buat ini, buat itu, buat ini, buat itu, nggak ada efeknya sama sekali. Nah, saya kan dari situ saya udah bilang, nah itu makanya korban iklan, saya udah bilang gitu kan. Ini keluar lagi 19.800.000, akhirnya saya pulang buru-buru, saya nyetir pulang buru-buru, terus saya lihat produknya, ketemu saya dengan Ko Adi, saya bilang, Ko Adi kenapa nawarin ini? Udah Jepang gini-gini. Pertama kali ini saya belum lihat dari materinya. Saya bilang sama dia, nggak ada produk MLM yang bagus, karena produk MLM itu semuanya pasti hanya sebagai pelengkap penderita saja, biar kelihatan kalau lu keluar duit lu dapat barangnya. Udah, kamu baca dulu. Akhirnya saya duduk, saya baca itu brosurnya, bukunya setebal ini dulu tuh, starter kit dia kasih sama saya setebal ini. Saya bilang, gila, suruh baca setebal ini. Terus akhirnya dia bilang, nih kamu baca poin pentingnya. Jadi ketika saya buka buku itu, dia kasih lihat saya paten fungsi langsung. Kan ada 3 paten fungsi itu SOP 100. Dia coba kamu baca ini, dia bilang gitu. Oh iya ya, saya bilang. Begitu saya baca, saya lihat ternyata ada 3 paten fungsi di situ. Baru kali ini nih ada produk MLM yang punya paten fungsi. Akhirnya saya mulai ini dulu, mulai tertarik juga kan. Saya baca, kalau apa bener. Akhirnya saya bilang gini sama Pak Adi, waktu itu pas lagi liburan panjang semesteran, kita kan biasa ke Jakarta tuh liburan. Saya bilang sama Pak Adi, kok kalau memang produkmu ini sebagus itu, ya udah kita coba dulu ya, tapi kita nggak mau jadi member loh. Ya udah, itu kalau misalnya produknya jelek, ya udah tuh kita korbanin deh satu diamondnya, gitu. Kita coba dulu di Jakarta, terus kemudian kita ke Jakarta 2 hari, 3 hari belum kita coba. Nah, waktu itu saya sempat cerita sama Herti kemarin di live. Waktu sebulan sebelumnya kita itu baru dari Jepang. Nah, dari Jepang istri saya kan walaupun Chinese kan, tapi tinggalnya di Jawa. Jadi hobinya makanannya yang manis-manis. Nah, waktu ke Jepang 2 kali, pas yang keduanya kita disuguhin sama Yamaha itu benar-benar makanan tradisional. Jadi itu dia memang nggak doyan banget, udah dingin, terus juga hambar, nggak ada rasa. Jadi akhirnya dia minum, dikasih minum tuh kayak semacam, ternyata tuh kayak Fanta gitu, minum tengah malam, tiba-tiba dia sesak nafas kan. Akhirnya
nggak ngerti, panggil ambulans, dibawalah ke UGD dulu. Di UGD dokternya nggak ngerti, nggak bisa berbuat apa-apa, malah disuntik kayak ampulnya segede kayak suntikan kuda sampai mau kedua kali. Ternyata nggak ini tetap sesak nafas juga. Akhirnya kemudian datanglah setelah setengah jam datang dokter spesialis internis, diperiksa darahnya semua, ternyata gula darahnya naik sampai 700. Iya, jadi udah sesak napas banget, itu udah dikasih tabung oksigen pun udah nggak mempan. Jadi sepanjang perjalanan tuh udah sampai ke UGD nggak bisa diapa-apain juga sama dokternya, dan dokternya juga nggak bisa bahasa Inggris lagi. Ini kita komunikasi susah banget. Nah, kemudian setelah tahu, oh ternyata gula darahnya tinggi, dokternya bilang, ini kalau kayak begini, lu nggak akan bisa pulang 2 bulan. Lu harus stay di Jepang. Gila, setelah 2 bulan. Nah, akhirnya kemudian setelah diterapi selama 1 minggu, kemudian mulai turun, tapi masih 300. Kemudian dibilang, oke, lu dari ICU, lu boleh pindah ke kamar biasa, tapi nanti kita lihat kalau sampai 200, perlu lu boleh pulang, tapi lu harus pakai suntik insulin. Nah, gara-gara itu akhirnya pulang ke Indo, boleh tapi suntik insulin. Nah, begitu sampai di Indo, baru kemudian yang tadi saya cerita 2 hari kemudian baru kita mulai coba makan SOP. Biasanya kalau malam istriku suntik insulin tuh biasa 5 sampai 10 ini ya unit. Nah, waktu pas setelah konsumsi SOP hari pertama itu, kemudian malam itu dia mulai merasa kayak ini gemetaran, terus keringat dingin banyak. Nah, ternyata setelah, kamu kok keringat dingin? Akhirnya periksa gula darah kan. Ternyata periksa gula darahnya jadi 60 gitu loh. Ternyata karena hipo kan. Nah, akhirnya, mungkin ini karena kamu terlalu banyak suntik mungkin. Begitu hari keduanya, kayak gitu lagi. Malah 50 sekarang periksa gula darahnya. Terus hari ketiga juga begitu. Akhirnya kita tarik kesimpulan. Waktu yang mungkin ada yang pernah punya buku starter kit AFC yang pertama itu kan SOP ada uji klinisnya, itu benar-benar lengkap tuh dikasih ya. Di situ salah satunya kan ada uji klinis untuk gula darah. Jadi saya ingat waktu Ko Adi kasih lihat itu ternyata ada uji klinis gula darah. Oh, mungkin karena kamu makan SOP kali ya. Jadi gula darah kamu udah mulai turun. Sehingga kalau kamu suntik insulin kebanyakan, kamu jadi tambah drop. Akhirnya dari situlah kita ambil kesimpulan SOP ini bagus. Jadi kita mulai konsumsi. Tapi saya masih belum tertarik tuh untuk jalanin bisnis. Ngapain saya bisnis AFC? Orang saya punya dealer Yamaha kan, bikinnya gitu kan. Jadi akhirnya kita coba. Nah, sampai di bulan Juli, hampir mendekati anak-anak mau sekolah. Kita kan biasa kalau di Jakarta, memang saya dulu tinggal di Jakarta, jadi ibadahnya di gereja di Jakarta. Nah, pas kebetulan ibu pendetaku datang itu di minggu pertama Juli. Coba Islam, kita ke ibadah yuk. Waktu ibadah, saya bilang sama ibu pendetaku, Bu, ini sebenarnya kita dikasih produk Jepang bagus banget. Cuma kita juga ditawarin bisnisnya. Ini gimana ya Bu? Saya bingung ya, karena saya mesti bagi waktu kan antara konvensional sama yang kayak beginian. Yaudah yuk, kita doa aja. Waktu pas doa itu, ibu pendetaku bilang gini, baru di tengah jalan doa, tiba-tiba dia berhenti. Dia bilang, ini menurut kepercayaan kita ya. Ibu pendetaku bilang gini, aku kok lihat ya, kamu kalau misalnya ikut AFC, itu jalannya bagus, lurus loh. Kata Tuhan ini kalau kamu ikut ini, jalannya lurus banget. Kamu ambil aja nih. Akhirnya, besoknya, nggak seberapa hari Seninnya, saya langsung telepon Ko Adi. Ko Adi, ke Jakarta. Saya bilang gitu. Wah, langsung Ko Adi buru-buru ke Jakarta. Begitu ke Jakarta, dibilang, kenapa? Saya mau jadi member, tapi kalau bisa saya mau jadi stokis sekalian, boleh nggak? Saya bilang begitu langsung. Akhirnya Ko Adi bilang, siap, langsung mau dikirim 1 koli. Ya, waktu itu saya langsung ikut member. Saya langsung disuruh buka mobile stokis, saya langsung bayar 100, waktu itu masih 114 jutaan kalau nggak salah. Langsung saya transfer pertama 114. Terus kemudian saya coba calling teman saya di Jakarta. Wah, semuanya pada mau beli tuh guys, Sebastian Gunawan dan lain-lain tuh pada mau beli semua 1 diamond. Cepet kan habis barangnya. Kirim lagi 1 koli lagi, saya bayar lagi mobile stokis lagi. Terus gara-gara Ko Adi bilang,
gara-gara kok Adi lihat begitu